Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta bu khuluqin azim. Fashfa'lana ayyuhal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'idillah wa'udur ilayya sayyidi binadra muwasilati ila hadratil aliyah amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Mahasiswa Wahidiyah dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan, masih diberi kenikmatan, masih diberi kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah yang penuh kemuliaan ini, yakni bulan suci Ramadan. Saudara-saudaraku, ada banyak persoalan yang menghadang depan kita, entah itu persoalan tentang pribadi, keluarga, ataupun yang lebih luas dari itu. Sebanding dengan banyaknya masalah, banyak pula cara yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikannya. Bisa mengandalkan kecerdasan akal, kemampuan fisik, harta kekayaan, atau apapun. Namun sebaik-baiknya pelindung dan penolong tidak lain yakni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada satupun masalah yang terjadi kecuali atas izin Allah. Semuanya ada dalam genggamannya. Bila demikian, alangkah mudahnya bagi Allah untuk membuka jalan kemudahan bagi hambanya, bagi siapapun yang ditimpa musibah atau masalah. Jika kita terkena masalah atau musibah sebesar apapun itu, maka yakinlah bahwa ada hikmah di balik semuanya. Pertanyaannya, bagaimana agar kita layak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 2-3, yang artinya kurang lebih, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan-ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Jadi, kunci pertolongan Allah ada dalam ketakwaan kita. Semakin takwa kita, semakin terbuka lebar pintu-pintu pertolongan Allah. Sebaliknya, semakin ingkar kita, semakin tertutup rapat pintu-pintu pertolongan Allah. Alhamdulillah. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang kalimat ghaus. Kalimat ghaus dalam isim fa'il yaitu orang yang memberi pertolongan. Boleh disebut penuntun atau pembimbing. Penuntun kepada kebaikan, pembimbing kepada keselamatan dan kebahagiaan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam fit dunya wal akhirah. Penuntun dan penarbiah khususnya di bidang menuju usul sadar ma'rifat kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan penolong dari berbagai kesulitan dan problem-problem kehidupan lainnya. Dalam dunia aulia Allah yang dimaksud Ghaus adalah Sultanul Aulia, yakni pemimpinnya para aulia Allah radhiyallahu anhu. Jadi Ghausul hadzal zaman adalah pemimpinnya para wali Allah. Tanda-tanda atau ciri-ciri lahir dari para Ghausul
hadzal zaman, yakni seperti umumnya orang atau ulama. Akan tetapi, yang jelas memiliki ciri-ciri khas batin, antara lain seperti yang disebut di dalam kitab Jami'ul Usul fil Auliya dan kitab Taqribul Usul halaman 65. Yang pertama, qalbuhu yatufu daiman. Hatinya senantiasa tawaf kepada Allah sepanjang masa. Istilah wahiyah senantiasa lillah. Yang kedua, lahu sirrun yasri fil alami kama yasiru fil jasad. Beliau mempunyai siri yang dapat menerobos ke seluruh alam semesta, seperti meratanya roh di dalam jasad. Au kama yasri ma'u fi syajari, atau sepertinya merembesnya air di dalam pepohonan. Yang ketiga, hamlun umumi ahli dunia. Beliau menanggung atau memperhatikan kesusahan dan kesulitan ahli dunia. Dalam kitab Taqribul Usul dikatakan, laula yusbihu wahiduz zamani yatawajjuhu ila Allah fi amril khalaiqi la faja'ahum amrullahi fa ahlakahum. Andai kata tidak ada wahiduz zaman yang senantiasa tawajjuh kepada Allah, memohonkan bagi perkaranya segala makhluk, tentulah datang suatu perintah Allah yang mengejutkan mereka, kemudian menghancurkan mereka. Wahiduz zaman yang dimaksud tidak lain adalah Ghawthul hadzal zaman atau Sultanul Awliya. Tanggung jawabnya begitu berat memikirkan dan memperhatikan masyarakat sedunia. Ghawthul hadzal zaman itu langsung dipilih dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-Qannas fi zamani, yakni manusia yang paling bertakwa pada zamannya. Beliau adalah insan yang kamil mukamil, orang yang sempurna dan mampu membimbing dan menjadikan orang lain menjadi sempurna. Sehubungan dengan itu, perlu kita mengadakan kontak atau hubungan batin kepada Ghawthul hadzal zaman radhiyallahu anhu, terutama hubungan rohani atau konsultasi batin dalam segala persoalan dunia dan akhirat, khususnya dalam bidang usul, ma'rifat, sadar kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kerugian orang yang tidak berhubungan dengan orang kamil, sebagaimana dikatakan dalam kitab Taqribul Usul sebagai berikut. Man dakhalat dunya walam yusadifu rajulan kamilan yuribahu. Barang siapa hidup di dunia ini tidak bertemu dengan orang kamil yang dirinya, khuruju minha yatawallahu bil kabairi wa ikana bi'ibadatit taqalain. Maka dia akan keluar dari dunia atau meninggal dunia dalam keadaan berlumuran dosa besar, sekalipun ibadahnya seperti ibadah jin dan manusia. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, di dalam wahidiyah kita ditujukan cara-cara berhubungan dengan Ghawthul hadzal zaman, yaitu antara lain dengan sistem menghadiahkan pahala amal seperti bacaan Al-Fatihah dan lain-lain. Adapun siapa orangnya Ghawthul hadzal zaman itu, di dalam pengamalan sholawat wahidiyah tidak disyaratkan harus mengetahuinya atau sirri. Cukuplah percaya akan adanya roh, percaya adanya fadl Allah berupa keistimewaan yang dikaruniakan kepada beliau yang berupa barokah, karomah, kemampuan memberi nabroh dan tarbiyah di dalam perjalanan menuju usul ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalam wahidiyah dikenal dengan istilah fakir ilallah. Percaya bahwa Ghawthul hadzal zaman radhiyallahu anhu adalah sebagai perantara atau sababiah bagi para pengamal wahidiyah yang dikaruniai rahmat,
fadl Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa kejernihan hati, ketenangan batin, dan ketentraman jiwa. Amin. Sehubungan dengan bacaan yang ada di lembaran sholawat wahidiyah, yakni Ya ayyuhal salamu alayka rabbini biiznillah wa anzur ilayya sayyidi binadra wa wasilati lil hadratil aliyah, yang artinya, duhai wangsu hada zaman, kepangkuanmu salam Allah ku haturkan, bimbing dan didiklah diriku dengan izin Allah, dan arahkan pancaran sinar nadrahmu padaku ya Sayyidi, radiasi batin yang mengusulkan aku sadar kehadiran Maha. Maka dari itu, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghaturkan hadiah bacaan Fatihah kepada Ghawthu hada zaman dan para a'wanihi radhiyallahu ta'ala anhum. Mari Al-Fatihah. Hadirin hadirat, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua termasuk golongan orang-orang yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi syafaat dan tarbiyah yang khusus di dalam soal agama, soal dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dari diri pribadi kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafaat wa tarbiyah. Wa min qawli hadha zaman radhiyallahu anhu nadrah wal barakah. Wassalamu alaikum wa warahmatullahi wabarakatuh.